Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali membahas SKB Capdosan Kemendikbud dan bisa juga untuk Kemenak dan kementerian lainnya untuk Dharma Penelitian. Berarti ini berkaitan dengan etika dan tridharma ya. Etika dan tridharma. Oke. Jadi di etika tridharma ini ada beberapa aspek yang memang teman-teman harus pahami. Nah, di tahun dua sebelumnya itu soal-soal yang Angker sajikan di video ini adalah soal model tahun sebelumnya ya. Nah, teman-teman ini bisa menjadi gambaran karena besok lagi teman-teman sudah ada yang tes ya di tanggal 9. Jadi teman-teman bisa menambah wawasannya di model soal ini ya. Nah, untuk etika dan tridharma jangan sampai diketinggalan di video ini. Untuk etika dan tridharma ini salah satunya adalah dharma penelitian. Ada di dharma penelitian ini banyak ya, karena selain daripada penentuan judul, juga metodologi penelitiannya seperti apa. Jadi ada kasusnya ditanyakan itu metode yang tepat untuk penelitian itu ya. Artinya metodologi itu banyak di dalamnya. Apakah metodologinya adalah apakah samplingnya, apakah instrumen yang cocok apa. Jadi untuk mengamati atau memahami dengan baik apa tentang Dharma penelitian ini, Angka sedikit kasih gambaran ya. Kalau selain daripada yang ada penentuan judul ini eh, banyak ya. Ada yang judulnya langsung yang berada pada studi tertentu yang sama. Kemudian yang kedua ada studi yang berbeda-beda. Nantinya kita pilih mana yang bersesuaian dengan masalah. Contoh misalnya kalau penentuan judulnya di eksperimen misalnya penelitian eksperimen semua. Kemudian studinya adalah studi eksperimen semua. Nanti judulnya yang berbeda-beda. Tetapi ada juga nanti pilihan yang memang secara judul itu dapat dilihat perbedaan dari studinya ya. Gitu. Yang penting teman-teman harus pahami bagaimana menentukan judul berdasarkan masalah ya, berdasarkan masalah. Nah, yang kedua adalah penentuan sampling misalnya ya, sampling teman-teman harus pelajari tentunya berdasarkan masalah juga. Kemudian penentuan rumusan masalah ya. Rumusan masalah berdasarkan masalah juga ya. Nah, berdasarkan kasus di dalam soal. Kemudian instrumen penelitian eh, dan metodologi ya, metodologinya. Artinya bagaimana sih di dalam meneliti itu ya, metode apa yang digunakan untuk meneliti itu. Nah, jenis data, teman-teman harus memahami jenis data dan lain-lain. Teman-teman, karena kalau Uncle jelaskan semua ini mungkin terlalu lama waktunya, sementara kita juga ingin mengerjakan soal-soal ya. Nah, misalnya saya kasih contoh saja, misalnya kalau di sampling ya, sampling itu eh, ingat saja sampling itu bagi dua ya. Bagi dua ada probability, probability. Kemudian ada non ya, non probability. Nah, di probability ini biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif ya, kuantitatif. Kalau ini biasanya kualitatif ya. Kuali. Nah, di sini di probability ini ada beberapa contoh ya. Di sini ada beberapa biasa contoh samplingnya itu. Yang pertama biasa ada random sampling ya. Random sampling, simple sampling ya, simple random sampling ya. Kemudian ada stratified ya, stratified sampling, random sampling juga. Ah, Kemudian di sini biasa juga ada cluster ya, cluster sampling. Ah, Kemudian ada biasanya juga sistematis sampling ya, sistematik. Nanti kita lihat di soalnya ya, sampling. Nah, sementara di non probability biasanya ada apa? Ada purposive ya, purposive sampling. Kemudian ada code sampling ya, code sampling. Ah, Kemudian ada snowball. Dan teman-teman bisa nanti pelajari juga yang lain ya di materi-materi untuk non probability ya. Jadi salah satunya ada purposive, ada quote, ada snowball ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa pelajari materi-materi ini untuk melengkapi pengetahuan teman-teman
di dalam Dharma Penelitian. Sebelum kita masuk ke dalam soal, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira ya. Coba kita lihat saja soal nomor satu. Ibu Rani sedang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Penelitian ini melibatkan perusahaan yang memiliki beberapa divisi, dan setiap divisi dianggap sebagai kelompok yang mewakili populasi penelitian. Untuk memastikan sampel penelitian merata di seluruh divisi, Ibu Rani memutuskan memilih sampel dari setiap divisi secara proporsional. Teknik pengambilan sampel yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah, jadi tekniknya yang ditanyakan ini tekniknya apa ya? Nah, kita sudah lihat kasusnya bahwa perusahaan memiliki beberapa divisi dan setiap divisi itu dianggap sebagai kelompok yang mewakili populasi penelitian. Nah, kalau begitu, katanya apa sih yang cocok untuk penelitian ini? Yang pertama, coba kita lihat pilihannya. A. Cluster sampling sebagai sampling karena berada dalam beberapa kelompok-kelompok tertentu. Oke, kita simpan ya. B. Simple random sampling karena pada dasarnya setiap divisi memiliki kemampuan yang sama sehingga dianggap homogen. C. Stratified random sampling dengan mengambil dasar pengelompokan berdasarkan divisi. Decode sampling diharapkan dari masalah tersebut ada beberapa sampling yang mewakili setiap divisi. Systematic sampling harus memiliki pola pengambilan sampling yang berdasar urutan divisi. Nah, kita harus dulu pahami satu-satu ya. Cluster sampling. Cluster sampling itu dilakukan kalau misalnya populasinya besar sekali ya. Populasi itu super besar ya. Dari populasi yang super besar dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu, dibagi saja ya berdasarkan kelompoknya. Kemudian dari setiap kelompok lah diambil di sampling masing-masing, kemudian samplingnya itu digabung ya. Itu disebut cluster. Nah, artinya kalau berdasarkan penjelasan tentang cluster sampling, masalahnya tidak bersesuaian karena kelompok yang ada di dalam eh, apa di dalam soal itu adalah kelompok yang berdasarkan divisi, berarti berdasarkan fungsi, job desk, kemampuan yang berbeda ya dengan divisi lain. Nah, kemudian artinya tidak bisa karena cluster sampling itu harus dari populasi yang sangat besar kemudian dibagi menjadi kecil-kecil. Jadi seakan-akan kalau cluster sampling itu sebenarnya diambil dari satu populasi yang besar juga saja ya. Begitu. Jadi itu tidak tepat ya. Kecuali kalau ada ribuan ribuan populasinya kemudian dibagi menjadi 100 100 100 tanpa melihat perbedaan kompetensinya, maka boleh di cluster sampling ya. Ah, kemudian simple random sampling karena pada dasarnya setiap divisi memiliki kemampuan yang sama yang dianggap homogen. Nah, divisi itu kalau berdasarkan divisi itu tidak punya kemampuan yang sama pada dasarnya ya. Dia berdasarkan kemampuan bidangnya gitu. Bukan tidak bisa dianggap homogen atas dasar kemampuan yang berbeda ya. Berbeda bukan tinggi rendahnya tetapi kompetensi dalam bidang tertentu. Berarti kasus ini juga tidak berada pada satu populasi yang eh, artinya tidak dianggap sebagai satu populasi secara keseluruhan di dalam perusahaan itu ya. Berarti tidak bisa diambil metode simple random. Nah, stratified random itu eh, stratified random sampling itu dengan mengambil dasar pengompokan divisi. Nah, ini stratified teman-teman ya. Kalau kita punya populasi di berbagai kelas yang dengan kompetensi yang berbeda-beda, kemudian kita mengambil setiap kelas itu untuk mewakili populasinya, untuk mewakili populasi ya. Kemudian nanti setiap kelompok dari divisi itu dari kelompok itu digabungkan menjadi satu sampel yang akan diambil datanya, maka itu sangat bersesuaian dengan kasus yang ada karena di kasusnya menyebutkan bahwa perusahaan ini karyawan berarti dia perusahaan ya beberapa divisi. Setiap divisi dianggap sebagai kelompok yang mewakili populasi setiap divisi ya. Berarti setiap divisi itu adalah populasi. Nah, untuk memastikan penelitian merata, sampel penelitian merata, maka harus ada perwakilan setiap divisi. Nah, inilah yang
metode ini yang digunakan ya untuk mengambil itu stratified random sampling ya. Kalau code sampling, sederhananya ini code sampling itu, kalau code itu kuota ya, dari kata kuota. Kuota itu artinya jumlah ya, jumlah. Code sampling itu bilang begini, saya tentukan dulu berapa sampling saya, kemudian baru saya mengambil siapa yang sesuai. Tetapi saya tentukan dulu bahwa saya butuh 10 sampling, baru saya ambil ya. Itu berarti tidak ada hubungannya dengan kasus yang disajikan ya. Kemudian systematic sampling harus memiliki pola pengambilan sampel. Kayak begini teman-teman ya. Misalnya ada 40 ya, 40 sampel ya, atau 30 lah ya. 30 populasi. Kemudian kita ambil sampelnya. Nah, yang pertama itu mau mengikuti pola dari kelipatan yang diambil. Misalnya, Anda dulu menentukan yang pertama. Yang pertama ternyata Anda menentukan di urutan. Dan ini kan punya urutan nanti 1 sampai 30. Urutan kelima. Maka yang sampel berikutnya itu harus kelipatannya 10, 15, 20, 25 sampai 30 ya. Oke, jadi itu untuk systematic sampling, dia punya pola ya. Jadi itu terkait masalah teknik di soal nomor 1 ini, teknik sampling ya. Jadi ingat teman-teman, banyak yang mesti teman-teman pelajari, termasuk penentuan judul juga. Ini kalau penentuan judul itu insya Allah naik soalnya itu. Ini juga kemungkinan besar bisa muncul ya. Seperti itu. Kita lihat soal berikutnya, soal Dharma penelitian. Program studi X di perguruan tinggi sering menghadapi masalah rendahnya jumlah peminat. Hal ini disebabkan kurangnya promosi yang efektif dan miskonsepsi masyarakat tentang peluang karir lulusan fisika. Sementara itu, setiap perguruan tinggi memiliki target yang merata untuk setiap penerimaan mahasiswa baru di setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah penelitian yang bisa menjawab masalah tersebut. Penelitian apa yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, jadi eh, kita lihat dulu masalahnya apa ya. Masalahnya pertama, poinnya adalah kurang promosi ya. Kurangnya promosi yang efektif ya. Dan miskonsepsi masyarakat ya. Nah, sebenarnya ini satu keterkaitan. Kalau efek apa promosi kita sudah efektif, berarti di dalamnya akan menimbulkan persepsi yang baik ya, karena tentunya kalau kita melakukan promosi ya tentunya menunjukkan pemahaman, penjelasan terkait dengan program studi, termasuk jenjang karir alumninya misalnya ya. Oke, coba kita lihat. Kita sudah dapat masalahnya soal. Coba kita lihat pilihan. Analisis dampak kebijakan kampus Merdeka terhadap jumlah mahasiswa baru di semua program studi. Nah, di sini program studi tertentu ya. Baru di sini masalahnya bukan persoalan kampus Merdeka, berarti ini tidak tepat. B. Strategi branding melalui media sosial untuk meningkatkan nilai jual program studi. Oke. Berarti di sini tepat ya, strategi branding melalui media sosial ya. Berarti promosi melalui media sosial untuk meningkatkan nilai jual program studi X-nya. Kita simpan dulu. C. Evaluasi kualitas infrastruktur dan pembelajaran yang dapat menjadi nilai jual program studi X. Nah, di soal itu sebenarnya ini bisa Anda mengevaluasi, tetapi masalahnya ini bukan menjadi permasalahan di dalam soal. Di soal itu kita sudah tahu kurang promosi ya, berarti evaluasi kualitas infrastruktur itu bukan poin judul yang tepat untuk riset ini ya. Dan strategi branding melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program studi. Artinya begini, ya bisa, tetapi poinnya adalah nilai jual yang kita tampilkan. Bukan hanya sebatas supaya masyarakat tahu, karena itu lebih banyak penjelasan saja, penjelasan tentang program studi tersebut. Misalnya program studi ini di dalamnya ada pembelajaran seperti ini berkaitan dengan ilmu-ilmu ini. Itu namanya supaya itu meningkatkan pemahaman. Sementara permasalahannya adalah tadi rendah jumlah peminat, berarti kita ingin peminatnya tinggi, makanya harus nilai jual yang ditampilkan. Jadi dibandingkan B dan D ini, B masih lebih cocok ya, makanya saya silang D-nya ya. E. Sosialisasi program studi X di sekolah menengah atas melalui metode door to door. Ini juga bagus, tetapi ini lebih ke judul pengabdian ya, sosialisasi ya berarti, ataukah judul kegiatan saja ya, kegiatan kampus ya, berarti ini bukan judul riset ya. Maka
B ini lebih cocok untuk menjadi penelitiannya strategi branding melalui media sosial untuk meningkatkan nilai jual program studi X. Oke teman-teman, kita lanjut di soal berikutnya. Di sebuah kota besar, tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi masih cukup tinggi, meskipun mereka memiliki gelar akademik yang baik. Sebagian besar lulusan mengeluh kurangnya keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Peneliti berencana untuk mengeksplorasi hubungan antara keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja untuk membantu merancang kurikulum yang lebih relevan ya. Jika Anda diminta untuk merancang penelitian yang akan mengkaji masalah ini, pendekatan mana yang paling tepat untuk diterapkan? Jadi dia minta pendekatan penelitian apa sih yang lebih cocok ya untuk melihat keadaan ini ya. Nah, yang pertama, survei tentang keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oke, bisa kita melakukan survei ya. Yang penting kita tahu masalahnya apa dan apa yang akan dibuat untuk apa ya. Pertama, masalahnya banyak keterampilan yang diajarkan tapi tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Nah, sementara dibuatlah penelitian untuk menyusun sebuah kurikulum ya yang relevan. Nanti kita mau bikin kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, kemudian yang kedua eksperimen untuk menguji pengaruh peningkatan keterampilan praktis terhadap kurikulum peluang kerja lulusan. Kalau eksperimen untuk menguji pengaruh peningkatan keterampilan praktis ini sepertinya kurang tepat ya. Itu tidak menjadi permasalahan utama meskipun terhadap peluang kerja lulusan ya karena ini kita ingin melihat survei awal untuk melihat apa sih rancangan kita ke depan terhadap masalah perencanaan kurikulum untuk melihat kesesuaian antara keterampilan yang diajarkan di kampus dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berarti kita poinnya adalah sasarannya dulu ke perusahaan. Nah, analisis kualitatif terhadap kebutuhan keterampilan dalam dunia kerja berdasarkan wawancara dengan perusahaan. Nah, ini lebih cocok ya ketimbang artinya kita simpang ya ketimbang tadi ini C ini lebih cocok kenapa? C ini langsung kita tanya dulu perusahaannya mau butuh apa ya keterampilan apa yang dibutuhkan supaya kita rancang kurikulum berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau kita mau buat kurikulum berdasarkan kebutuhan industri atau dunia kerja, maka yang disasar dulu adalah yang pengguna jasa di dalam hal ini adalah perusahaan atau industri. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan industri selama ini poinnya adalah aspek A, B, C, D, maka kita membuat kurikulumnya untuk meningkatkan keterampilan A, B, C, D. Jadi poinnya dulu adalah mengetahui informasi lebih awal dari dunia kerja. Makanya C ini lebih cocok dibandingkan A. Coba kita lihat D. Studi komparatif antara lulusan yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan pelatihan keterampilan praktis. Jadi ini kurang tepat ya. Ini komparatif itu studi perbandingan ya antara bagaimana sih perbandingan lulusan yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan pelatihan keterampilan praktis. Nah, masalahnya bukan di situ, tetapi masalahnya sesuaikah keterampilan praktis yang diberikan di kampus dengan kebutuhan industri. Misalnya contoh, industri itu membutuhkan misalnya kemampuan apa penggunaan teknologi yang baik, sementara di kampus lebih banyak misalnya keterampilan komunikasinya. Sementara berarti nanti kalau kita sudah berarti itu tidak bersesuaian dengan dunia kerja. Kalau misalnya dunia kerja membutuhkan lulusan yang punya kemampuan teknologi yang baik, maka kurikulum itu dirancang mengarah ke bagaimana lulusan itu memiliki kemampuan atau kompetensi teknologi yang baik. Maka dia akan mudah diserap oleh dunia kerja. Kajian longitudinal mengenai pengaruh pendidikan tinggi terhadap karir lulusan dalam jangka panjang ini terlalu jauh ya, gitu. Jadi yang paling tepat itu berdasarkan masalah ini adalah C ya. Jadi teman-teman itu salah satu alasan. Jadi kalau membuat kurikulum ya risetnya itu adalah berbasis kebutuhan. Jangan rancang kurikulum berdasarkan minat eh, eh, perguruan tinggi misalnya. Jadi perguruan tinggi itu sebaiknya buat kurikulum itu berdasarkan kebutuhan dunia kerja karena pada dasarnya
mahasiswa itu lulusan itu menyelesaikan belajar di satu perguruan tinggi itu supaya dia mudah diserap oleh dunia kerja. Nah, ketika kita misalnya menciptakan lulusan yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan industri, maka kita akan kalah dengan perguruan tinggi lain. Maka jangan heran kalau misalnya perguruan kenapa rata-rata di misalnya dilakukan riset ternyata alumni kita lebih banyak tidak diserap oleh dunia kerja. Itu tadi ada yang salah dengan kurikulum ini, kurikulum yang kita bangun. Oh, ternyata kurikulum yang kita bangun bukan kebutuhan dunia kerja. Nah, jadi kalau mau bikin penelitiannya ya lebih banyak dulu tahu apa kebutuhan di dunia kerja itu. Maka analisis kualitatifnya itu kebutuhan keterampilan dunia kerja berdasarkan wawancara dengan perusahaan. Nah, kita datangi misalnya beberapa industri-industri perusahaan. Oh, ternyata rata-rata perusahaan ini butuh mahasiswa atau butuh pekerja yang memiliki kemampuan teknologi yang baik karena sekarang era digital. Oleh karena itu, rancangan kurikulum kita harus mengarah pada perancangan eh, apa eh, perancangan kurikulum yang berbasis teknologi, ya. Ah, yang mengarah pada meningkatkan kemampuan teknologi mahasiswa. Oke, jadi teman-teman bisa pahami mungkin ya, teman-teman juga bisa memiliki pendapat yang lain. Ini hanya gambaran yang Uncle berikan. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan untuk menghadapi tes SKB besok ya. Ingat teman-teman, tetap terus belajar, persiapkan mental Anda dengan baik. Besok itu tanggal 9 Desember itu sudah dimulai SKB di hari pertama. Teman-teman bisa eh, memberikan kemampuan terbaik teman-teman di dalam menjawab soal. Ingat, mental teman-teman harus tetap dijaga karena biasa kita punya pengetahuan yang baik, sudah punya pengetahuan yang banyak, banyak belajar. Tapi ketika kita tes, mental kita gugup apa dan sebagainya ataukah eh, tidak stabil, maka kadang pengetahuan yang sudah kita tahu sebelumnya itu menjadi buyar, menjadi lupa dan sebagainya. Akhirnya kita tidak bisa memanfaatkan pikiran kita dengan maksimal dengan melakukan analisis-analisis terhadap soal yang disajikan. Jadi itu yang sempat Uncle sampaikan di video kali ini. Semoga memberi manfaat. Ingat teman-teman, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN di tahun 2023 ini. Kecuali tiga perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar. Yang kedua lalai terhadap doa. Yang ketiga sombong terhadap takdir. Oleh karena itu senantiasa belajar, senantiasa berdoa dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Angkolira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.